الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan, ikhwan dan akhwat sekalian rahimin rahimakumullah, tentang kisah 3 orang sahabat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 118, yang akhirnya Allah menerima tobat mereka dan sempat diboikot selama 50 hari oleh Nabi SAW. Ada satu ayat yang saya ingin tambahkan. Tentu surah At-Taubah umumnya turun memang dengan kasus-kasus banyak di perang Tabuk dan membongkar kedok para kaum munafikin. Tapi kalimat Hunain ada yang sempat saya sebutkan, belum sempat saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara peperangan Nabi SAW dan perang Hunain. Juga sebagian ulama memasukkan ini adalah perang Tabuk, yaitu surah At-Taubah ayat 25 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian hai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak sekali. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Jadi tadi kita sempat jelaskan masalah itu di awal pertemuan kita di pagi hari, tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Hunain. Di antaranya karena adanya syamata. Ya, beberapa sahabat menganggap bahwasanya pasukan musuh tidak akan mengalahkan mereka. Di sini Allah sebutkan tentang masalah kasus itu. Dan pada waktu perang Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas ini terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi ini sebenarnya tambahan saja ayat bagi ikhwan dan akhwat yang menulis. Di perang Hunain bisa ditambahkan tadi At-Taubah ayat 25 untuk menguatkan dan memastikan tentang kasus perang Hunain memang terkalahkan muslimin di awalnya karena kasus syamatahnya atau menganggap remeh musuh. Kita masuk lanjutkan bahasan kita, saudaraku seiman, tentang masalah sahabat-sahabat yang tidak ikut peperangan Tabuk, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an, terutama 3 orang. Kita mulai dari 3 orang ini, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, karena memang dalam riwayat Bukhari dia yang banyak disebutkan kisahnya. Kata Ka'ab, pada saat sudah banyak sahabat-sahabat yang datang dan meminta maaf dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memaafkan mereka. Lalu kita sudah jelaskan tadi juga di akhir pertemuan kita di pagi hari, kalau ada di antara mereka yang membawa harta-hartanya disodokahkan agar bisa mensucikan jiwa mereka, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka agar dimaafkan oleh Allah. Ada 3 orang sahabat, berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi SAW punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya gak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Ka'ab bin Malik, karena ini ahli Badr, hadir di perang Badr, sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah, ya. Tapi Ka'ab yang paling banyak ceritanya. Ka'ab mengatakan, aku pun mendatangi Nabi SAW, dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW, aku berkata dengan jiwaku sendiri, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran. Ka'ab berkata, saat aku menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah. Nabi SAW lalu bertanya kepadaku, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Ka'ab lalu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalaian saja. Tolong digarisbawahi dulu kalimat ini, teman-teman sekalian. Ini kejadian besar ini. Karena kejadian Ka'ab bin Malik ini diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan juga dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi SAW marah dengan sahabatnya, dan ini pelajaran bahwasanya boleh seseorang yang sudah merasa sangat dekat dengan temannya marah
Kalau memang dia lihat temannya itu meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, lalai, dan marahnya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sini marah dengan Ka'ab. Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf, mana Nabi SAW maafkan. Tapi Ka'ab ini berbeda. Nabi SAW malah tanya, kenapa kau enggak ikut? Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya kalau sahabatnya jauh dari Allah SWT. Dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pelajaran lain, bagaimana teman-teman sekalian orang mukmin yang sudah terbentuk iman dalam hatinya, hidupnya itu muamalahnya dengan Rabbul Alamin, sama Tuhan, Allah yang semesta, bukan lagi manusia. Dia enggak peduli apakah dia harus malu di depan orang atau enggak malu, yang penting dia selamat dari hukuman Allah. Salah ya salah, benar ya benar, seperti itulah. Maka itu poin penting harus diambil pelajaran, dan bagaimana kejujuran menyelamatkan seseorang, teman-teman sekalian. Jujur. Ya. Di sini lihat bagaimana Ka'ab bin Malik. Dia menceritakan kisahnya, teman-teman. Dia bilang begini. Pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu, ya Rasulullah, demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya, panen kurma, uang banyak, lagi sehat, anak-anak juga lagi enggak ada sehat, istri lagi baik, semuanya enggak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah kecuali karena kelemahan jiwa. Antum kalau lagi hadir, contoh, tidak usah bicara masalah jihad. Antum rutin hadir di taklim sama seseorang ikhwah atau akhwat dengan akhwat. Lalu kita satu waktu malas, tiba-tiba syaitan masuk, kita malas, tidur, nggak usah ikut taklim. Negosiasi sama syaitan. Nggak usah hadir, nanti aja minggu depan. Nanti kan juga bisa tanya teman. Oh iya deh, tidur. Misal, baik, minggu depan antum datang atau besok ketemu sama sahabat, lalu dia tanya, kenapa nggak hadir? Syaitan tunggangi loh tuh. Bohong aja, bilang aja ada kegiatan keluarga atau apalah. Enggak, akhi. Di sini peperangan jelas-jelas akan dihukum ini. Dan hukuman Allah dan Rasulnya ini bisa keras, gitu. Bisa dihukum mati, bisa dihukum apa, gitu. Tapi Ka'ab subhanallah jujur. Ya Rasulullah, yang buat aku tidak hadir gentle karena kelalaian jiwa, nggak ada yang lain. Kata Ka'ab diceritakan gini, coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab ini untuk disampaikan di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita apa yang Ka'ab ucapkan. Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang, maksudnya kaumku datang ke rumahku dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf. Dan Nabi SAW menerima maaf mereka, serta Nabi memohon ampun untuk mereka. Kenapa tidak engkau cari uzur saja, buat saja alasan apa? Lalu Nabi SAW menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Ka'ab, sungguh mereka terus saja mendesakku sampai aku hampir saja kembali ke Nabi SAW dan membuat-buat uzur agar dimaafkan, dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar dan akal yang cerdas dalam menyusun kata-kata. Tetapi aku berkata kepada kaumku, apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan uzur yang sama denganku? Ada enggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang, ada 2 orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, Ka'ab tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan 2 orang sahabat lagi yang saya bilang ahli Badar, sama-sama 3 orang ini nanti diboikot oleh Nabi SAW. Maka mereka mengatakan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in. Ka'ab berkata, sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badar, sama dengan aku, sama-sama hadir di Badar. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum, aku dihukum juga. Tidak mau, aku nggak mau bohong, nggak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu keluar sebuah instruksi dari Nabi SAW pada hari itu juga, agar seluruh muslimin, tidak terkecuali satu kota Madinah, tidak boleh mengajak berbicara 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Khusus 3 orang ini, karena mereka punya kedudukan khusus di Nabi SAW. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kedudukan kita pada seseorang, akhirnya orang itu lebih ekstra hati-hati terhadap kita supaya jangan kita terjerumus
Itu satu hal yang positif. Jangan pernah antum menilai kalau ada yang menegur untuk kebaikan lalu antum menganggap anak dibenci. Enggak. Berarti orang suka, sayang justru karena itu. Ada kesalahan diingatkan. Beberapa asatidzah jazakumullah khair mengingatkan saya, Ustaz Khalid ada begini di ceramah di YouTube. Oh iya baik. Langsung saya terima. Bukan aib. Ya udah, supirkannya mana Ustaz? Dikasih, saya perbaikin, selesai. Jadi enggak usah bertahan dengan kesalahan untuk apa gitu. Manusiawi. Kita salah itu adalah manusiawi. Gitu kan? Sesuatu yang normal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahumullah, kita kalau temukan dalam masalah-masalah fikih, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lama itu apa maksudnya? Pendapat yang dulu pernah dilihat dengan dalil-dalilnya. Begitu ada yang datang hujah yang lebih kuat, ditinggalkan, lalu dikatakan pendapat. Bahkan Imam Ahmad punya pendapat dalam satu kasus itu sampai 3 pendapat, dan Ahmad berkata, dalam ada kaul yang lain juga Ahmad berkata, kaul yang lain Ahmad berkata. Itu bukan aib, artinya pendapat yang paling terakhir itu yang dianggap dalil yang paling kuat. Seperti itulah, maka itu harusnya difahami, ya. Bukan aib dalam masalah, dan bukan penuntut ilmu kalau merasa sombong, merasa gengsi, tidak bisa menerima. Nggak boleh, harus bisa menerima siapapun kita, gitu kan. Maka ini penting teman-teman. Jadi muamalah seseorang sama Rabbul Alamin, kita lihat nanti kisahnya ini, lebih dalam kita pelajari Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini kisah yang luar biasa. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satu pun. Ini kalau antum di Balikpapan, satu kota Balikpapan, kenal nggak kenal, semuanya, kata Ka'ab, tidak satu pun berbicara denganku. Satu pun tidak ada. Sampai aku mengucapkan salam saja, tidak ada satu pun yang menjawab. Assalamualaikum nggak dijawab, ada pahalanya gitu. Ya. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Murarah, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, nggak keluar. Sholat jamaah pun tidak pergi ke masjid, tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Ka'ab, maka aku berusaha berperilaku biasa saja, walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW, dan selesai sholat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku, kecuali Nabi SAW yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Itu bayangkan antum hadir di majelis, semua antum kenal, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Nabi pun SAW nggak jawab, cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan nggak dijawab, tangan pun tidak salaman gitu. Dia bilang, saya pun pergi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai-sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi. Katakan, aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengetahui aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka'ab berkata, aku terus dalam keadaan ini tiap hari, nggak ada yang salam, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang tegur, 40 hari. Ini 3 hari saja sudah luar biasa repotnya. Satu kota loh ini, nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Tentu teman-teman di sini juga ada pelajaran penting ya. Banyak hadis-hadis yang sahih melarang kita untuk memboikot atau memusuhi saudara muslim lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Ya, Nabi SAW melarang itu. Gitu. Bahkan ada hadis yang sahih kata Nabi SAW, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap Muslim, gitu kan? Kecuali yang tidak menyekutukan Allah, kecuali 2 orang yang sedang bertengkar atau bermusuhan. Maka dikatakan kepada para malaikat, tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka berdamai, terus begitu sampai 3 kali. Tapi ulama menyimpulkan kalau dalam masalah agama, apalagi hal kewajiban, di sini keluar untuk perang Tabuk wajib. Ada orang sengaja nggak mau sholat 5 waktu, diingatkan nggak mau, wajib. Diingatkan berangkat tidak bisa. Ini harusnya pelajarannya harus seperti ini. Ya, dididik supaya dia sadar kalau itu kesalahan, nggak boleh. Kata beliau, pada hari ke-40 tiba-tiba seseorang mencariku. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini. Lebih dalam lagi kasus Ka'ab. Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan, sedih, tidak tahu diterima taubatnya atau enggak. Ya. Tiba-tiba ada seseorang datang membawa surat, orang dari luar Madinah. Membawa surat khusus dari Raja Gassasina. Ini orang kafir ini, beragama Nasrani. Mengirim surat khusus kepada Ka'ab. Isinya begini.
telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, maksudnya Nabi SAW, lakukan pada anda, diboikot. Bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengarin, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti kami akan memuliakan anda. Ya. Makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami akan berikan itu. Di sini pelajaran teman-teman, bayangkan diboikot satu kota, lalu ditawarkan oleh seorang raja untuk diberikan kedudukan. Kira-kira apa pilihannya Ka'ab? Kalau dia ada di posisi antum gimana? Ka'ab berkata, demi Allah, aku menyadari, ini perhatian penting, garis bawahi kalimatnya. Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan. Justru ini puncak cobaan. Aku nggak boleh tergoda. Bayangkan ya, luar biasa dalam kondisi sudah sumpek begini, tapi dia menganggap itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya. Utusan Nabi SAW datang, lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. Jadi bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Ka'ab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus menceraikannya? Atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung gak pakai tunggu, dia bilang sama istrinya, pulanglah ke rumahmu, kepada rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Kata Ka'ab, pada saat itu luar biasa. Menumpuk antara, pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah gak ngomong, gak ada masakan, gak ada ngomongan, gak ada biologis, gak ada segala macam. Diboikot total. Sebagian kerabat mendatangi Ka'ab, kata Ka'ab, mendatangiku seraya berkata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi membiarkan istri mereka di rumah, mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi SAW, tapi mereka minta izin sama Nabi, gak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja, tapi gak disentuh, gak ada biologis sama sekali. Ka'ab menjawab, mereka berdua sudah berumur, aku masih muda, gitu. Sementara aku khawatir melanggar, nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat, bahaya, dilarang sentuh, ini larangan Allah dan Rasulnya, hukum, melanggar. Dan ini sebuah iman teman-teman sekalian, bayangkan bagaimana kekuatan iman mereka. Ya. Kita kadang-kadang siang hari Ramadan, puasa wajib, makanya yang mau nikah, jangan nikah bulan Sya'ban. Akhir Sya'ban menikah, 2 hari lagi Ramadan, terus nanti nggak mau sentuhan sama istrinya, bagaimana ceritanya? Tunggu Syawal, sabar sedikit, gitu. Soalnya nanti kalau Allah memerintahkan puasa Ramadan lalu dia batalin dengan jima misalnya, kena denda kafarah, tapi kan terganggu ibadahnya. Kecuali ada udzur syar'i, dia safar mungkin ya, itulah berbeda. Tapi kalau ini enggak, ini Ka'ab bukan karena puasa, bukan, tapi perintah Allah dan Rasul ditaati sama dia, dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya. Ka'ab berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku. Dadaku sempit, hidupku seraya senyap, bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku, dan dunia menjadi berubah, keindahannya menjadi gelap, dan berjalan selama 50 hari. Tadi 40 hari, 10 hari diboikot, tidak bisa lagi istrinya juga ngomong, melayani, disentuh. Dia bilang, saya tetap komitmen, coba bersabar, dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit, dada jadi sempit, tetap aja saya sabar. Dan subhanallah, di hari ke-50 dari cobaan tersebut, pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku, karena panas, beliau keluar di depan rumahnya, pasang sejadahnya, sholat duha. Dia bilang, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar, teriak-teriak, wahai Ka'ab, berita gembira, wahai Ka'ab, berita gembira, gitu. Dia bilang, saya melihat ke arah suara itu, saya melihat ada 2 orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu lari, yang satu pakai unta. 2 orang ini kayak bersaing ingin tiba ke aku, siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang saking bersaingnya 2 orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi, lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik, gitu. Terus saja itu dikumandangkan sama mereka, sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa? Gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan, satu di atas pohon, yang satu dari untanya, gitu kan.
Jadi saking berita gembira luar biasa, dia mengatakan, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran yang menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur, dan hatiku tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas gitu. Tadinya sumpek jadi lega, kepala rasanya sempit, luas semuanya. Karena gembiranya, maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah dan aku memberikan kepada dua orang itu. Dan ini juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama, orang kalau menerima berita gembira dari seseorang, berterima kasihlah sama orang itu, berikan sesuatu hadiah. Ada orang menyampaikan dengan lahirnya anak, tentang sembuhnya penyakit, tentang apa, berikan hadiah sesuatu. Itu yang Ka'ab lakukan radhiyallahu anhu. Dia bilang, saya pun segera ke masjid, penasaran ingin tahu ada apa di masjid. Maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin, karena Nabi SAW kumpulkan mereka telah turun ayat Al-Quran. Dan begitu aku masuk, maka mereka serentak berlumba-lumba berteriak sambil mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Bergembira wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Jadi kita bisa lihat teman-teman, bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa? Karena taubat. Kita malah gembira naudzubillah dengan maksiat, dengan pelanggaran agama, gitu kan? Bangga bisa menipu orang, bangga bisa berzina, bangga bisa ini dan itu. Ini mereka bangga justru karena saudaranya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ka'ab, aku pun langsung targetku Rasulullah SAW. Datang, cari Nabi SAW di mana. Nabi SAW di depan, duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. Lalu aku mengucapkan salam. Mereka pun menjawab, lalu berdirilah orang yang paling pertama, dan aku tidak bisa melupakan perilakunya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha lalu berdiri. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga nih. Ya. Berdiri lalu mengatakan, memelukku sambil membisikku kalimat mengatakan, terimalah berita gembira dengan taubat Allah yang maha pemula, Allah maha mulia. Nabi SAW lalu bersabda kepada Ka'ab, memperdengarkan semua sahabat, bergembiralah wahai Ka'ab, sungguh engkau hari ini engkau telah menerima berita yang paling wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibumu melahirkanmu. Telah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu turun dari ayat 117 At-Taubah sampai 121. Tapi penyebutan tentang 3 orang yang diterima taubat ini 118. Jadi kita bacakan insyaallah At-Taubah surah nomor 9 ayat 117 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Makna sampai potongan ayat ini adalah semua dosanya muhajirin dan ansar dimaafkan. Dari awal mereka masuk Islam. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ada di antara mereka yang sempat tidak mau ikut ke Badar, ke Uhud, ke beberapa peperangan, termasuk perang Tabuk. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Artinya teman-teman, kalau ada upaya sedikit saja untuk taubat, Allah akan menyambut itu. Allah akan mudahkan kita. Sedikit saja kita menyesali, Allah akan ikutkan kita dengan rasa menangis, rasa menyesal, kita merasa sempit, ingin bertaubat, ingin beristighfar. Itu Allah merangkul tanda kutip kita, membawa kita kepada jalannya. Ayat 118 Allah sebutkan 3 orang ini. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap 3 orang disebutkan di sini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Kata para ulama, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah menerlambatkan beberapa saat penerimaan doanya, ataupun membiarkan dia dalam keadaan sumpek atau sedihnya,
pada masa dia bertaubat. Dan itu akan mencapai puncak daripada pahala. Ya. Makanya kita kalau sampai pada titik klimaks, puncaknya maka sudah dekat dengan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap puncak masalah akan ada yusrahnya. Ada usra, ada yusra. Pasti ada kesulitan, ada kemudahan gitu. Kemudian ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oleh karena itu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini kasusnya karena mereka jujur, Allah berikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Ayat 120. Maka li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'a wa la yata'una mawti'an yagidul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul SAW. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah kalau lagi berperang, haus, panas, gangguan orang, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang-orang kafir. Karena tiba di lokasi orang kafir, maka pemilik lokasi marah. Dan tidak tidak tertimpa pun satu bencana, atau mereka menimpakan satu bencana kepada musuh. Mereka menyakiti musuh tersebut atau membunuhnya, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Membunuh orang kafir, dibunuhkah, capekkah, letihkah, semuanya dalam jihad pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 121-nya. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil, tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh, karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan itu. Saksi bahasan kita tadi adalah ayat 118-nya tentang 3 orang itu. Setelah itu teman-teman sekalian, ada kejadian yang unik sekali. Nabi SAW waktu menerima ayat ini turun, begitu selesai, langsung Nabi SAW naik di atas mimbar, mengumpulkan seluruh masyarakat. Masyarakat Madinah lagi kumpul, dan di masjid rupanya bersatu di situ di dalam majelis antara orang mukmin sama orang munafik ini. Dan sudah kita jelaskan dari awal perang Tabuk, kalau hakikatnya perang ini adalah antara muslimin dengan siapa? Munafik, ya. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat, lalu beliau membongkar satu persatu kedok munafik yang hadir di masjid. Nabi SAW mengatakan setelah tahmid dan salawat, wahai sekalian manusia, di antara kalian ada munafik yang harus kalian kenal mereka. Siapapun yang aku sebutkan namanya, segera berdiri. Maka mulailah Nabi SAW menyebut satu persatu, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, sampai Nabi menyebutkan 36 orang. Dan ini 36 orang semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya Nabi tidak sebut adalah Abdullah bin Abi Salul. Kenapa nggak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Iya, orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah bin Salul itu adalah pimpinan, sama dengan Abu Amir al-Fasiq, itu sudah ketahuan. Jadi ini hadir di masjid ini, yang banyak muslimin tidak tahu. Mereka berteman, tetangga, teman bisnis, tapi orang munafik. Pada saat itu Umar bin Khattab kebetulan telat datang ke masjid, tidak tahu apa yang terjadi di masjid nih. Umar pas masuk depan pintu, ada satu orang lagi menangis di depan pintu. Kata Umar, kenapa kau menangis? Kenapa gak masuk ke dalam? Dia bilang, Rasulullah SAW menghitungku salah satu dari munafik. Langsung Umar mengatakan, semoga Allah menghukummu. Kenapa selama ini kau menyembunyikannya gitu. Nabi SAW satu sisi setelah membongkar orang-orang munafik ini, dan ini kita lihat teman-teman belum pernah terjadi dalam hidup Nabi SAW, membongkar langsung, gitu kan. Dari sisi lain Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin, bahwasanya mulai hari ini
setelah perang Tabuk, ke depannya umat Islam tidak akan pernah kalah. Menang terus dalam jihad. Yang penting jihad benar, pasti menang. Gak ada lagi kekalahan, gak ada lagi terulang kasus Uhud, gak ada lagi. Sudah, pokoknya mulai sekarang menang terus. Sampai Nabi SAW mengatakan kalian akan menembus wilayah Hira. Hira ini wilayah Jazirah Arab, ya, yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali, karena di situ dibantu oleh Romawi. Lalu kata Nabi SAW ceritakan, kalian akan menguasai Hira, akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang, dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka, dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Syaima binti Nufaila al-Uzdiyah, yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW ceritakan ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah saat itu. Nanti akan terus berlanjut jihad, kalian sampai menembus wilayah Hira dan menang. Ya, karena wilayah Hira ketakutan, yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita namanya Syaima binti Nufailah. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya, ini cerdas ini. Dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW, maka dia bilang, wahai utusan Allah, jadikan Syaima itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku. Padahal belum terjadi. Nanti kalau itu perang terjadi ya Rasulullah, itu bagianku. Tapi ini kita tahu setelah beliau meninggal ya. Zakaria bin Yahya, ini namanya Zakaria bin Yahya. Jadi kalau Nabi Allah kan Yahya bin Zakaria, ini terbalik. Ya. Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Hira yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu kebetulan karena di zaman Umar ada sahabat ikut, tapi kebanyakan tabi'in. Banyak yang nggak kenal Zakaria ini siapa. Sahabat iya, tapi bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, biasa saja gitu. Bahkan sahabat ini dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu. Dan terjadi seperti yang Nabi SAW gambarkan. Begitu pasukan muslimin mengepung berapa hari, mereka mengalah, dan pada saat mengalah, Syaima binti Nufaila al-Uzdi ini betul-betul keluar. Seperti Nabi gambarkan, di atas unta merah, pakai cadar warna hitam gitu. Maka waktu itu dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati. Dipegang tali kekangan untanya. Ini bagianku. Lalu orang-orang pada tanya, wahai Zakaria, dari mana ceritanya? Belum dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi. Kenapa kau langsung vonis gitu? Dia bilang, Rasulullah sudah kasih untukku. Waktu itu uniknya, Khalid bin Walid pun tidak tahu. Karena Khalid bin Walid tidak hadir di masjid waktu penunjukan kisah ini, gitu kan? Karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini, gitu kan? Spontanitas, jadi sedikit yang hadir. Maka kata Khalid, mana saksimu? Ada saksi, bukti, ada nggak ini? Kalau betul-betul seperti ini, apalagi ini membawa nama Rasulullah SAW, Rasulullah kasih buat aku nih. Ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih, gitu kan? Maka didatangkan saksi-saksi lah. Ternyata ada beberapa sahabat yang hadir betul-betul memberikan kesaksian, mengatakan betul. Memang kami mendengarkan. Tepatnya Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Ini kebetulan hadir di masjid waktu itu dan dengar. Maka mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishr ini mengatakan, iya benar, kami dengarkan sendiri itu. Rasulullah, dia minta sama Nabi, Nabi mengatakan dia bagianmu. Maka gara-gara itu Syaima menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya waktu Syaima keluar dan menyerahkan diri, kakaknya dia kepala suku namanya Abdul Masih, orang Nasrani tapi turunan Arab. Makanya dinamakan Abdul Masih, ya, hambanya Al-Masih Isa maksudnya gitu ya. Abdul Masih ini bin Nufaila, saudaranya Syaima keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi masalahnya Syaima sudah menjadi tawanan perang, gitu kan? Abdul Masih lalu menanyakan kepada muslimin, di mana adik saya tadi Syaima? Mereka bilang ada bagiannya seorang prajurit Zakaria. Maka Abdul Masih datang mengatakan, wahai Zakaria, kembalikan adikku, aku tebus berapa saja kau minta. Jadi saking tidak bisanya membaca Zakaria radhiyallahu anhu ini, beliau bilang, demi Allah kau tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kau bayar 100 dirham. 100 dirham ini kecil, murah, sedikit sekali. Abdul Masih nggak pakai bicara, langsung kasih 100 dirham, selesai. Diambil adiknya gitu. Kalau antum mungkin tidak mau dibayar ya.
Para prajurit datangi Zakaria setelah itu. Apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta 100 dirham? Demi Allah kalau kau minta 100.000 dirham, pasti dibayar. Karena ini orang kaya, ini kepala suku. Gitu. Apa kata Zakaria? Apa masih ada angka di atas 100? Jadi luar biasa polosnya gitu ya. Nggak bisa baca, nggak bisa hitung gitu. Sama dengan antum cuma tahu ada nilai 1.000 rupiah aja. Nggak tahu ada 100.000, nggak tahu ada miliaran gitu. Udah selesai. Seperti itu aja. Jadi akhirnya lepaslah Syaima dengan 100 dirham saja. Baik, itu selesai penyampaian Nabi SAW. Bubarlah orang di masjid pada saat itu. Itu tambahan tadi ya. Itu tambahan karena penyampaian Nabi SAW sampai ke pembebasan Hira tadi. Dan bagaimana Zakaria minta Syaima menjadi bagiannya. Kasus masalah peperangan tadi yang terjadi zaman Umar Khattab itu tambahan informasi untuk menguatkan berita tadi. Selesai penyampaian Nabi SAW, pembongkaran kedok orang-orang munafik ini. Kita kembali ke kasus masjid Nabi SAW. Maka seluruh orang munafik waktu itu shock berat di Madinah. Karena kebongkar. Orang yang tadinya tetangga nggak tahu, sudah tahu sekarang. Seluruh orang tahu, oh ini munafik, orang munafik. Dan vonis Nabi SAW, sebagian ulama mengatakan vonis yang menandakan mereka bukan orang yang akan taubat, tapi orang yang sudah divonis. Kalau orang yang masih belum ditunjuk, mungkin masih ada jedah dia taubat. Ini berarti orang-orang tidak taubat ini. Ini berat sekali. Maka pimpinan mereka, Abdullah bin Abi Salul, gara-gara kejadian tersebut sakit parah. Ya, dia terganggu sekali. Karena teman-temannya orang-orang munafik ini sudah tidak mau lagi disuruh oleh dia. Merasa ketakutan dengan muslimin, bisa tiba-tiba disuruh bunuh apa saja yang dia ketakutan sendiri, walaupun Nabi SAW tidak suruh bunuh mereka. Waktu Abdullah bin Abi Salul sakit parah, dia pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, datanglah jenguk aku. Nabi SAW datang, gitu kan? Datang ke rumahnya. Begitu datang, Nabi SAW begitu masuk, ya, duduk di sebelahnya, lalu yang pertama diucapkan sama dia, bukan minta maaf sama Nabi, bukan mengucapkan syahadat yang tulus, sudah mau mati nih. Dia masih mengatakan, mana para sekutuku kaum Yahudi? Coba mereka ada di sisiku sekarang, pasti mereka akan menghiburku. Karena dia dulu sekutu sama Bani Nadhir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa yang diusir semua oleh Nabi SAW. Dari Madinah akhirnya lari ke Khaybar, di Khaybar pun mereka dikalahkan. Nabi SAW berkata kepadanya, bukankah aku telah melarangmu mencintai Yahudi? Nabi SAW ingatkan. Abdullah menjawab, As'ad ibn Zurarah, ada salah satu orang dari sukunya radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah. Kalau masih ingat dulu, ada 40 orang yang sholat bersama di rumahnya. Kata dia, As'ad ibn Zurarah satu suku sama aku, membenci Yahudi tidak bermanfaat buat dia. Dia tidak yakin kalau As'ad ini sudah meninggal dan sudah masuk surga, ini orang mukmin. Bagi dia rugi kenapa benci orang Yahudi. Abdullah lalu berkata, wahai Muhammad, maksudnya Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik, aku akan meninggal dunia. Dia tahu dirinya akan mati. Aku ingin saat akan meninggal dunia engkau mengkafaniku dengan bajumu ini dan sholatilah jenazahku secara langsung. Nabi SAW mengatakan baiklah kalau gitu. Sempat Nabi SAW mengajak, menyadarkan, ya, dengan perbaikilah syahadat, dinasihati dengan baik. Dia tetap mengatakan, hai Muhammad, sudahlah, ini bukan saatnya berdebat. Jadi dia tetap alihkan pembicaraan. Intinya dia meninggal, akhirnya tidak sempat bersyahadat. Saat Abdullah wafat dan Nabi SAW mengumpulkan muslimin untuk mensolati Abdullah ini, maka Umar bin Khattab lalu mendatangi Nabi SAW di masjid. Kalau terkenal Abdullah bin Abi Salul telah mati, pimpinan munafik, dibawa ke masjid, Nabi SAW mau solati. Umar datang lalu mengatakan, wahai utusan Allah, jangan anda solati orang ini, jelas munafik. Nabi SAW menjawab Umar, wahai Umar, Allah masih memberiku pilihan memohon ampun untuk mereka atau tidak. Ada ayat Al-Quran seperti itu. Umar mengulangi lagi seraya menahan tubuh Nabi SAW. Sampai kata Umar, saya tidak tahu kenapa saya berperilaku begitu tegas dengan Nabi. Sampai aku memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah, Allah telah melarang anda mensolati munafik, jangan disolati. Nabi SAW tetap menjawab, aku mau memohon ampun untuknya, hai Umar, walaupun 70 kali. Jadi ini saking cintanya Nabi SAW dengan umatnya. Yang penting orang ini pernah syahadat, masalah dia bohong tidak, urusan dia sama Allah gitu. Ya. Umar lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi SAW, dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah SWT. Jadi Nabi SAW solati jenazahnya Abdullah bin Abi Salul ini, gitu kan? Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi SAW. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 80. Ya.
Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau memohon ampun untuk mereka hai Muhammad dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya jelas dari ayat ini teman-teman sekalian, ulama sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salul, kalau dia dipastikan kafir dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya terbukti nggak boleh disolati, karena ini perintah Allah SWT. Makanya tadi saya sebutkan juga bagaimana Nabi bagaimana para sahabat melihat kalau setelah Nabi SAW meninggal, kalau ada orang meninggal di Madinah, dilihat Hudzaifah solati nggak. Kalau Hudzaifah tidak solati berarti munafik, mereka nggak solati juga, karena itu perintah Nabi SAW. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan, tahun 9 Hijriah, pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji dari Madinah. Dan pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu baru saja meninggalkan Madinah, turun kepada Nabi SAW 22 ayat dari surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ini turunnya teracak. Ayat ini dulu, ayat ini dulu, ayat ini. Seperti yang kita sebutkan itu sebenarnya itu urutannya. Nanti Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat ke-60. Jadi seperti itulah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin haji di tahun 9 Hijriah setelah pulang dari perang Tabuk itu, baru saja Abu Bakar keluar menuju ke Mekah, masih di tengah jalan, maka turunlah 22 ayat pertama dari surah At-Taubah secara berurutan. Dan ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah, tidak ada bismillahnya. Semua yang surah lain ada bismillahnya. Dan ini tentu ada penjabaran para ulama. Ada yang mengatakan memang karena surah ini adalah surah yang sangat tegas memutus hubungan dengan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun orang kafir yang telah melanggar perdamaian dengan kaum muslimin. Ayatnya adalah, saya bacakan 22 ayat ini, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 22. Dari pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat satunya, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan, kata Allah, hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada semua orang-orang musyrik yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka, orang-orang musyrik Mekah. Karena ada kesepakatan Hudaybiyah ya, orang Islam nggak boleh masuk, perdamaian 10 tahun, nggak boleh perang, itu semua dibatalin sama Allah karena mereka berkhianat. Ayat 2-nya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kalian hai kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Artinya masih ada waktu 4 bulan untuk kalian di Mekah. Setelah itu nggak ada perdamaian, nggak ada lagi jaminan bisa dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Bagaimanapun kalian atur strategi perang, tidak akan bisa menang. Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tentu di sini ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan ayat 2 ini, sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik, dan bahwa kaum muslimin diperbolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Maha Suci membatalkan perjanjian itu dengan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi mereka kembali. Dan turunnya ayat ini menandakan kaum musyrikin hanya diberikan waktu 4 bulan dari turunnya ayat ini mendapat jaminan. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Ayat 3, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan inilah suatu pemakluman atau informasi yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar. Ya, artinya haji yang dikerjakan pada saat itu.
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi informasi ini harus segera diinformasikan di musim haji. Pada saat itu Abu Bakar lagi menuju ke musim haji. Turun ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah haji peraturan ini, karena manusia lagi kumpul pada saat itu. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka bertaubat jauh lebih baik buat kalian. Kata ulama tafsir, masuk Islam. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah haji akbar. Yang dimaksud sini, ada yang mengatakan hari Nahar, ya, hari Idul Adha. Ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud di sini haji akbar adalah haji yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ayat 4. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu itu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah disepakati, maksudnya 4 bulan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat 5-nya, فَإِذَا انْصَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat ini tegas sekali bagi orang-orang musyrik Mekah. Selama ini mereka siksa umat Islam, sekarang Allah suruh umat Islam menyiksa mereka kalau sudah lepas daripada perjanjian 4 bulan itu. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, ya, adalah 4 masa waktu bulan ditangguhkan untuk orang-orang musyrik. Tepatnya 10 Zulhijjah turun ayat ini sampai 10 Rabiul Akhir. Ini 4 bulan. Ya, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. 10 Rabiul Akhir. 4 bulan pas. 10 Zulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Di mana saja kalian temukan orang musyrik Mekah, perangi mereka. Tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di tempat pengintian. Cari di mana mereka sembunyi, tangkap, hukum, boleh dibunuh. Ini orang-orang musyrik Mekah ya pada saat itu. Jika mereka bertaubat, mereka masuk Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tidak ada pilihan, masuk Islam atau dibunuh selama 4 bulan. Ayat 6-nya, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Artinya kalau ada orang musyrik setelah turun ayat ini minta perlindungan, hai Muhammad, lindungi saja. Datang ke Madinah, tolong saya mau tinggal, atau minta di Mekah, saya membutuh waktu, silakan. Tapi sampai 4 bulan itu, lindungi mereka. Dan perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk. Ayat 7-nya, Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum indal masjidil haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, artinya Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, tidak berkhianat, hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka juga. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya, arti ayat ini, andai saja mereka tidak berkhianat, ya, karena kita sudah tahu ada pengkhianatan suku Bakr, ya, yang merupakan sekutunya Quraisy, dan Quraisy juga ikut-ikut membunuh suku Khuza'ah pada saat itu, ya. Kalau mereka tidak lakukan itu, maka mereka aman. Muslimin pun disuruh patuh selama 10 tahun perdamaian. Tapi karena mereka berkhianat, maka terputuslah semua itu. Allah jelaskan di ayat 7 ini kenapa Allah membatalkan perdamaian dengan Quraisy. Ayat 8-nya, Kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun.
Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Kalau mereka menang, mereka punya peluang, mereka akan menyerang kalian. Mereka berkhianat. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka saja. Kita damai, tapi bohong. Sedangkan hati mereka menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Jadi perlu kita garis bawah ya, waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, beliau tidak mewajibkan masyarakat masuk Islam, pilihan. Silakan mau masuk Islam silakan, tapi yang dalam keadaan musyrik harus keluar maksimal 4 bulan. Termasuk salah satu tokoh mereka Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang akhirnya masuk Islam. Nabi SAW berikan 4 bulan. Dan sempat waktu perang Hunain Nabi SAW meminjam dari dia baju perang, pedang, perisai dan seterusnya. Ayat 9-nya, Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang-orang musyrik tahu ini adalah ayat-ayat Allah, tapi mereka memperjualbelikan, tidak mau menerima hanya karena urusan dunia, hanya karena gengsi, malu, merasa kenapa harus ikuti Nabi SAW, yang lebih tua merasa Muhammad lebih muda, yang lebih kaya merasa lebih kaya, dan seterusnya. Ayat 10-nya, La yarkubuna fi mu'minin illam wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 11-nya, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, sekali lagi mereka masuk Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Artinya, kalau mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka dulu buruk memerangi umat Islam, tetap diterima. Kasus seperti Abu Sufyan, istrinya Hindun dari orang Jumain sudah masuk Islam, dulu perangi Islam, tapi setelah masuk Islam Nabi SAW terima itu. Ayat 12-nya, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janji sesudah mereka berjanji dan mereka mencercah agamamu, Islam dihina, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka supaya mereka berhenti. Itu terjemahnya begitu, agar supaya mereka berhenti. Artinya sampai mereka tidak lagi memerangi muslimin. Ayat 13, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanakum nakathu aymanahum. Saya ulangi, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji itu? Bukankah mereka yang merusak janji pertama? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kalian, orang-orang Mekah. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 14, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama, ayat 14 ini, andai saja kaum muslimin sedang terzalimi dan mereka melawan tulus karena Allah, Allah pasti akan berikan kemenangan dan Allah akan membunuh musuh-musuh mereka sebagaimana ayat ini menjelaskan. Ayat 15, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim, dan menghilangkan panas hati orang-orang beriman, ya, artinya jengkelnya, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya dengan melawan tulus ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa dengan kemenangan. Ayat 16, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kau mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Maksudnya tidak memilih jalan Allah, tidak memilih kecuali jalan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 17,
maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Enggak boleh orang musyrik jadi pengurus masjid. Nyumbang pun kadang-kadang ini masih dibahas oleh para ulama gitu. Apalagi kalau sampai ke visa fasilitas masjidnya gitu, yang diterima dari kaum muslimin. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Ulama mengatakan memakmur jadi pengurus ataupun membiayai masjid itu. Sedang mereka mengakui bahwa diri mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam api neraka. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat 19. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah kalian mengira, apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Enggak bisa sama antara orang musyrik, walaupun mereka kasih minum dan makan jemaah haji dulu di zamannya mereka urus Ka'bah, tidak akan sama dengan orang beriman kepada Allah hari kemudian dan berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya Allah tentu menerima amal dari orang-orang yang beriman. Ayat 20-nya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat 22-nya, khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Tadi saya sebutkan 22 ayat ya, yang saya temukan ada 24, maaf, ada keliru. Jadi kita tambah 2 ayat lagi. 24 ayat turun, kita tambah 2 ayat. Ayat 23-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, artinya tempat kamu bergantung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa yang tetap bergantung pada orang kafir walaupun dia disuruh tinggalkan agamanya, tetap dia ikuti, maka ini berarti orang-orang yang zalim. Terakhir ayat 24-nya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu sedang kumpulkan dan usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah yang mewah, adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Terus saja surah At-Taubah ini terlengkapkan pada saat itu teman-teman sekalian. Kalau antum kembali membaca juga, kita lihat dari ayat 38 sampai ayat 60, semuanya ini berisikan tentang cerita kejadian-kejadian itu. Ya, sebagian potongan-potongnya sudah kita bacakan tadi ya. Sudah kita bacakan tadi pada saat di awal-awal sebab-sebab turunnya gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan itu. Saya lanjutkan ayat tapi berbeda dari ayat 38 sampai ayat 60 surah At-Taubah untuk melengkapkan apa yang kita bahas ya. Tentu tadi 24 ayat yang turun pada saat perintah untuk haji ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah baca ayat-ayat ini bagaimana Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ayat ini di musim haji. Saya bacakan dulu untuk melengkapkan bahasan tentang
perang Tabuk ini dalam surah At-Taubah, masih surah At-Taubah tapi ayat 38 sampai 60 juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ini juga turun di perang Tabuk. Hai orang-orang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang pada jalan Allah, kalian masih merasa berat dan ingin tinggal di rumah kalian? Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Tanda tanya. Padahal nikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit sekali. Tinggal tunggu masuk medan perang, ditusuk oleh musuh, selesai. Kita akan dapatkan kehidupan yang abadi di sana. Ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ini Allah kayak bicara sama kita teman-teman. Ya, memang betul penyampaian Allah ini. Jika kamu tidak berangkat berperang, ada jihad, tidak mau pergi, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan kamu dengan kaum yang lain yang siap berjihad, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Kalau Allah susahin hidupmu, kau tidak akan bisa melawan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kalian tidak ada yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah telah menolongnya. Ingatlah ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ulama menjadikan ayat ini satu-satunya sahabat yang disebutkan kalimat suhbanya, idh yaqulu li sahibihi, hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Al-Quran disebutkan. Di waktu dia Muhammad SAW menyebutkan kepada sahabatnya, Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad, wahyunya, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah, serta kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqaran wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dalam berjihad, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pasti akan lebih membahagiakan, lebih menenangkan, dan menolong agama Allah, serta balasannya juga besar di akhirat. Ayat 42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimush syuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh, urusan dunia dan perjalanan yang tidak jauh, ya, maka pasti mereka akan mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu amat sangat jauh. Tadi Tabuk jauh sekali buat mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersamamu hai Muhammad. Mereka membinasakan diri mereka sendiri karena mereka sumpah palsu dan akhirnya tidak ikut jihad. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat 43. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin. Ini tadi ayat sudah kita baca. Di sini Allah mengatakan, semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta. Ayat 44. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka pasti semangat untuk berperang. Mereka akan jihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang suka minta izin kepadamu untuk tidak jihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46.
walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka betul-betul mau berangkat, mereka cuma dusta dengan sumpahnya, demi Allah, tentulah mereka mempersiapkan atau menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ayat 47, lau kharaju fikum. Ini Allah jelaskan kenapa Allah menganggap lebih baik orang munafik tidak usah ikut, karena berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau seandainya mereka izin lalu Nabi bilang enggak boleh, harus ikut, maka itu berbahaya. Kata Allah di ayat 47, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabgunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bil zalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian atau bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Ini Allah bongkar semua kedoknya. Ayat 48, laqad ibtaghaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Ayat 49, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ini tentang kisah tadi Al-Ja'd bin Qais. Dia bilang, dan di antara mereka kata Allah ada yang mengatakan, berilah aku izin tidak pergi berperang dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah wanita-wanita tadi Romawi, ya. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ayat 50, in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ini Allah bongkar kedok orang-orang munafik. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, jika kamu mendapat satu kebaikan, maknanya kemenangan, mereka tidak senang. Orang-orang munafik itu sakit hati, jengkel, kenapa umat Islam menang, kenapa umat Islam berhasil. Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau kalah dalam peperangan, mereka bilang, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. Maksudnya kami sudah tahu nih akan kalah, makanya kami enggak ikut. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat 51, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Menang atau kalah, Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat 52, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw biaidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah kepada mereka orang munafik, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Maksudnya kami ini ikut perang, kalau mati syahid, kalau tidak berarti menang. Apakah itu yang kalian tunggu dari kami? Itu memang yang kami kejar. Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian, hai orang munafik, bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian adab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersamamu. Tunggu ajal datang, hari kiamat datang, kalian akan lihat sendiri nanti hasilnya. Ayat 53-nya, qul anfiqu taw'an aw qarhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikhin. Katakanlah hai Muhammad, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang munafik, mau banyak mau sedikit yang dikeluarkan tetap tidak ada manfaatnya. Ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, karena mereka coba mau berinfak, Nabi SAW tolak. Mulai sekarang tidak lagi munafik terlibat dalam masalah sedekah, melainkan karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan solat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ayat 55-nya,
Ini peringatan buat Nabi SAW, peringatan buat kita semua. Jangan terpengaruh karena titelnya, mobilnya, hartanya, jabatannya, nggak usah terpengaruh. Kalau orang munafik ya tetap munafik. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Jangan pernah hai Muhammad harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu, membuat kau kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Akan sulit, ya, kena penyakit berat, anak-anaknya nakal, mengganggu mereka, dan kelak akan melayang nyawa mereka, akan dicabut ruhnya, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat 5-6-nya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwasanya sungguhnya mereka termasuk golonganmu, umat Islam, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi mereka jadi munafik selain mau memerangi Islam karena mereka takut. Kalau mereka terang-terangan kafir, takut diperangi oleh kaum muslimin, ya. Ayat 57-nya, lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Karena takutnya sama kalian kaum muslimin, mereka bisa sembunyi. Jadi mereka cuma tahu bicara dengan lisan. Ayat 58-nya, wa minhum may yalmizuka fis shadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu hai Muhammad tentang distribusi zakat, ya, sedekah yang dikeluarkan. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta merta mereka marah. Ayat 59, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu wa sayu'tina Allahu min fadli wa rasuli sayu'tina Allahu min fadli wa rasuli inna ila Allahi ragibun. Jika saja mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka. Artinya kalau mereka beriman. Lalu ayat terakhir, ayat 60 dari surah Taubah ini tentu tentang orang-orang yang penerima zakat, ya. Allah SWT turunkan mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ini Allah sebutkan 8 golongan. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Namanya fakir, susah sekali hidupnya. Orang-orang miskin, yang kedua, orang miskin punya pendapatan tapi kurang, ya. Kemudian yang ketiga, pengurus-pengurus zakat, amil zakat. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, dia masih lemah, bisa murtad. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, untuk jihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang terputus jalan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi SAW, teman-teman sekalian, kita kembali ke sejarah kita. Setelah menerima 24 ayat pertama atau At-Taubah ini, beliau mengatakan, demi Allah, harus yang menyampaikan ini ke masyarakat Mekah dan jemaah haji salah seorang dari kerabatku. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul dan bergabung dengan kafilah Abu Bakar yang sedang menuju haji. Pada saat Ali tiba di kafilah Abu Bakar, nah kafilah haji belum sampai ke Mekah, maka Abu Bakar bertanya, karena tahu kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi, anak mantu Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau diutus memimpin kafilah atau hanya ikut kafilah ini? Artinya kalau kau diutus sebagai pemimpin, silakan pimpin. Karena sekarang Abu Bakar sebagai pemimpin. Ali menjawab, aku diperintahkan oleh Nabi SAW bergabung dalam rangka menyampaikan ke penduduk Mekah dan seluruh jemaah haji ayat-ayat 24 ayat pertama yang turun dari surah At-Taubah. Maka setiap kali jemaah haji berkumpul, waktu tiba di Mekah, Abu Bakar mengizinkan Ali radhiyallahu anhu menyampaikan ayat-ayat At-Taubah tadi. Siapapun yang belum sempat mendengar, maka disusul oleh Ali bin Abi Thalib, dicari. Mungkin ada yang belum dengar, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, dicari. Ali berkata, siapapun yang tidak sempat mendengar setelah khutbah Abu Bakar, baik itu di Arafah, di Mina, penyampaianku, maka aku berputar-putar di antara jemaah haji untuk menyampaikan amanah dari Nabi SAW. Setiap kali Ali selesai membaca 24 ayat At-Taubah tadi sebagai peringatan terputusnya hubungan
antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi SAW dan muslimin, dan mulai sekarang mereka cuma punya batas waktu aman 4 bulan, maka Nabi SAW menyampaikan pesan kepada Ali. Setelah baca ayat, sampaikan pesan ini. Selalu sampaikan kepada jemaah haji. Baca ayat, belum sampaikan pesan ini. Pesannya adalah, tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Mustahil agama lain, muslim saja. Dan tidak ada lagi tawaf di Ka'bah mulai hari ini dalam keadaan telanjang. Karena dulu mereka tawaf di Mekah telanjang, kan syaratnya dulu di Mekah kalau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, dia tawaf di Ka'bah telanjang. Ya, ini salah satu tradisi mereka. Di situ dihapus oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi tawaf telanjang. Serta siapapun yang memiliki kesepakatan damai dengan Nabi SAW, maka keamanannya sampai batas kesepakatannya. Setelah tahun ini, tidak ada lagi seorang pun selain muslim dari musyrik yang boleh haji. Terakhir ini haji mereka. Tidak ada lagi haji sekarang. Orang Islam saja yang boleh. Dan siapa yang tidak memiliki kesepakatan, maka batas waktunya di Mekah hanya 4 bulan dari sekarang. Setelahnya tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Dan ini tentu teman-teman sekalian, inti daripada penyampaian ini, pembatalan akad Hudaybiyah. Dan ini pentingnya dalam Islam, setiap muslim peduli dengan masalah akad. Jadi antum utang piutang, apa saja, akad. Ya, usahakan ada akad. Kalau tertulis jauh lebih baik. Ya, itu diambil dari kesepakatan Hudaybiyah. Dan kalau sudah tidak lagi berjalan, batalkan. Kita batalkan kesepakatan itu ya, dibatalkan. Sebagaimana Allah SWT membatalkan kesepakatan Hudaybiyah, walaupun mereka sudah berkhianat. Secara realita lapangan, mereka sudah berkhianat. Dan Nabi SAW sudah serang Mekah. Ya, itu secara otomatis sudah batal akadnya. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan pembatalan itu. Ya, disampaikan secara lisan. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke beberapa kejadian pada tahun 9 Hijriah. Masih bisa siap dengar gak ini? Alhamdulillah. Bilang kalau lemas ya. Kalau sudah mau tidur bilang, saya juga pulang tidur. Baik, ada beberapa kejadian teman-teman sekalian di tahun 9 Hijriah ini. Sebagian ulama mengatakan bisa terjadi tepatnya setelah perang Tabuk ya. Karena Tabuk bulan Rajab. Di tahun itu juga terjadi haji tadi dan turun ayat gitu kan. Nah, transisi antara Tabuk dan haji ini ada beberapa kejadian-kejadian. Yang pertama, meninggalnya Ummu Kalthum radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, istri kedua dari Uthman bin Affan, dari anak Nabi SAW. Karena pertama Ruqayyah, dan Ruqayyah wafat, gitu kan. Waktu perang Badar, Ruqayyah sempat sakit, gitu kan. Dan Uthman bin Affan tidak hadir karena Nabi SAW menyuruh menjaganya. Meninggal lalu kemudian menikah dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum meninggal terjadi di bulan Sya'ban. Kan tadi perang Tabuk di bulan Rajab, ya. 1 bulan setelah itu Sya'ban, kayak kita sekarang ini Rajab. Ya, terjadi perang Tabuk. Kemudian bulan Sya'bannya, 1 bulan setelahnya meninggalnya Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Yang kedua, datangnya para utusan-utusan suku Arab untuk masuk Islam setelah perang Tabuk ini. Kita akan ceritakan beberapa utusan-utusan ini, dan ini cukup bahasanya cukup dalam karena banyak sekali suku-suku yang masuk Islam dan ada juga yang akhirnya menjadi para pengkhianat setelah Nabi SAW meninggal. Kita mulai dengan suku Tamim. Ini suku yang pertama yang datang untuk mengikrarkan masuk Islam, tapi mereka unik, mereka tidak datang langsung syahadat. Di dalam buku-buku sejarah dikatakan datang beberapa utusan Bani Tamim dari orang Badui. Yang terkenal di situ pimpinan mereka ada 3 yang disebutkan dalam buku sejarah. Utarid, ya, Utarid namanya, Utarid bin Hajib. Kemudian Aqra bin Habis, ya, dan Zufurqan bin Badr. Ya, ada 3 nama, Utarid bin Hajib, kemudian Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini termasuk yang hadis Bukhari tentang dia heran melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu dia bilang, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tidak pernah aku cium sama sekali. Yang ketiga Zufurqan bin Badr. Dan masih ada yang lain, tapi 3 orang ini yang masyhur. Pada saat mereka tiba di Madinah, rame-rame, sukunya banyak sekali orang datang. Mereka mau masuk Islam sebenarnya, tapi mereka ingin, waktu itu kebetulan sukunya mereka ini terkenal dengan ahli syair. Mereka ingin masuk Islam, tapi syaratnya harus kalah dulu syair. Kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam, mereka masuk Islam, gitu. Tapi ini siang bolong,
Selepas sholat duhur, biasanya Nabi SAW khailulah, istirahat siang. Rupanya mereka datang di depan rumah Nabi SAW, tanya mana rumah Rasulullah, ditunjukin sampai tiba depan rumah Nabi. Depan rumah teriak-teriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tidak sopan. Mereka biasa begitu di padang pasir teriak-teriak, gitu kan. Nabi SAW lagi istirahat, bangun, heran, siapa siang hari ini, siang bolong begini panas teriak-teriak. Maka Nabi SAW keluar, lalu tanya, ya, khairan, semoga baik saja. Ada apa dengan kalian? Nabi tidak kenal siapa orang-orang ini. Mereka bilang, kami ingin menantangmu untuk menilai siapa di antara kita yang paling sempurna nasab dan syairnya. Baik, nantang syair nanti habis asar, malam, siang bolong ini. Nabi SAW lalu merangkul mereka. Padahal siang-siang lagi istirahat gitu kan. Antum bayangkan lagi capek, letih, tidur siang, ada yang bel. Kita langsung menjawab. Tapi Nabi SAW punya akhlak yang luar biasa. Dirangkul Nabi SAW, dipegang pundak mereka, dipanggil masuk. Lalu Nabi SAW suruh panggil sahabat-sahabat, kumpul. Kumpullah mereka semua. Suku Tamim kebetulan waktu itu punya juru bicara, ahli syairnya Utarid bin Hajib tadi, pimpinan mereka. Kemudian mulailah dia menyusun syair-syairnya. Ya. Dia mulai menyebutkan syair-syairnya tentang memuji Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim, terkenal dengan keperkasaan, terkenal dengan keberanian, dengan ketampanan, dengan kekayaan, dengan kepintaran. Nabi SAW setelah selesai si Utarid ini menyebutkan, maka beliau memanggil Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ini penyair Nabi SAW. Disuruh balas, coba balas syair-syair ini. Thabit lalu melantunkan syair. Tentu di sini teman-teman, saya enggak nukil dalam tulisan saya semuanya syairnya, karena syair-syair Bani Tamim ini terlalu banyak memuji diri mereka dan tidak semua juga buku sejarah menukilnya. Tapi yang dinukil oleh umumnya buku sejarah adalah perkataan syairnya sahabat Nabi, Thabit radhiyallahu anhum. Thabit bin Qais ini lalu menyebutkan syairnya, mengatakan, ayyu fakhrin an yakuna fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu fakhrin an yakuna man yamutu minna yadhhabu ilal jannah. Ini syair. Maknanya, apalagi yang kami akan banggakan melebihi adanya Rasulullah SAW di sisi kami. Kalau kalian bangga dengan nasab kalian segala macam, kami bangga dengan adanya utusan Allah di sisi kami. Dan apalagi yang mau dibanggakan di atas seseorang di antara kami kalau mati bisa langsung masuk ke dalam surga karena menjadi seorang muslim gitu. Maka kalimat ini disusun dengan syair dan mereka mengetahui tentang bobot syair. Tentu sekarang saya nggak bacakan dengan metode syair ya. Kalau dengan metode syair itu dia akan punya retorika sendiri dan itu orang-orang Badui sangat faham tentang masalah itu. Maka tiba-tiba utusan Bani Tamim mengatakan, sungguh syair kalian lebih baik daripada syair kami. Gitu kan. Lalu penyair dari suku Tamim yang kedua bernama Zufurqan bin Badr berdiri dan melantunkan syair dan semuanya berisian pujian terhadap Bani Tamim. Nabi SAW menyuruh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu untuk membalas. Hasan bin Thabit mengucapkan syair-syair yang mengikuti metode Zufurqan. Zufurqan pakai diakhiri dengan nun, lalu Hasan juga mengikuti akhir dengan nun. Tapi semua pujiannya adalah memuji kepada Rasulullah SAW, Islam dan juga surga. Maka akhirnya para utusan Bani Tamim setelah mendengarkan syair-syair semuanya, mereka mengatakan, sungguh syair kalian jauh lebih baik daripada syair kami. Akhirnya mereka masuk Islam gara-gara itu ya. Jadi subhanallah, ada orang begitu, retorika-retorika digunakan selama bukan pelanggaran agama, maka tentu saja ya dijawab. Kalau masih ingat dulu kasusnya juga ada yang menantang Nabi SAW bergulat di Mekah dengan syarat kalau Nabi menang maka dia masuk Islam. Nabi SAW terima tantangannya, bukan pelanggaran agama gitu kan. Utusan Bani Tamim ini yang datang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49, 5 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hai orang-orang beriman, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil mereka beriman karena setelah mereka kalah syair mereka masuk Islam. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Artinya dalam masalah hukum, dalam masalah apapun memang Allah dan Rasulnya didahulukan. Ayat 2-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qaul wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman,
janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Tadi mereka teriak-teriak, hai Muhammad keluarlah, teriak-teriak. Dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tapi itu tujuannya agar jangan pahala kalian terhapus tanpa kalian sadari. Dan ini kata ulama, ayat ini masih berlaku ya. Walaupun turun kepada utusan Bani Tamim tadi, tapi ini berlaku siapapun yang masuk ke masjid Nabi SAW di zaman sekarang nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ribut, menghormati Nabi SAW walaupun beliau sudah meninggal. Ini juga sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah kalau penyampaian hadis Nabi SAW sedang disampaikan tidak boleh diputus ya. Itu penyampainya. Imam Malik rahimahullah kalau menyampaikan hadis Nabi SAW beliau mandi, beliau pakai baju bersih. Ya waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya akan menyampaikan penyampaian Nabi SAW. Mengangkat suara aja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ayat 3-nya, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah dengan ketakwaan. Maksudnya Allah SWT akan masukkan iman dan ketakwaan dalam hatinya. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat 4-nya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu, luar rumahmu, kebanyakan mereka orang yang tidak mengerti. Ayat 5-nya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Andai saja mereka bersabar sampai kau keluar, panggil sekali saja, Rasulullah sudah dengar sallallahu alaihi wasallam. Andai saja mereka sabar sampai kau keluar menemui mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu utusan yang pertama, suku Tamim. Yang kedua, suku Hanifah. Suku Hanifah adalah suku yang besar dan memiliki anggota sekitar 100.000 orang. Mereka semua siap masuk Islam. Satu suku semua siap masuk Islam. Dan mereka mengutus para pemuka mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu di Madinah. Nanti pulang baru mereka ikuti masuk Islam pimpinan mereka. Di antara utusan mereka, pimpinan mereka adalah seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Nanti dapat julukan Al-Kadzab ini. Di awalnya dia datang ke Madinah, utusan kaumnya untuk syahadat. Itu. Yang nanti Nabi SAW berikan julukan Al-Kadzab karena dia mengaku sebagai Nabi palsu. Dia dari suku Hanifah. Semua utusan suku Hanifah mengikrarkan syahadat kecuali Musailamah. Jadi semua utusan-utusan pimpinan syahadat semua kecuali dia. Dia nggak mau syahadat. Salah seorang dari mereka berkata, wahai utusan Allah, sungguh kami semua sudah masuk Islam, kecuali satu orang pemuka kami yang bernama Musailamah, yang sedang menjaga barang-barang kami di luar tembok Madinah ini. Dia tidak mau masuk, tidak mau ikut syahadat. Nabi SAW berkata, selama ia mau menjaga barang-barang kalian, berarti dia bukan orang buruk. Sebagian suku Hanifah menemui Musailamah dan menyampaikan pernyataan Nabi SAW. Musailamah lalu menunggangi statement itu. Memang dia tadi ini jadi orang buruk nanti. Ya, dia akan menjadi pemberontak, artinya dia akan menjadi orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, lihat Muhammad aja memujiku. Ya, padahal Nabi SAW maksudnya mau menarik dia supaya masuk ke Madinah untuk syahadat. Seluruh utusan suku Hanifah lalu bergabung di masjid termasuk Musailamah. Akhirnya dia masuk ke Madinah, masuk ke dalam masjid. Yang saat itu Musailamah sedang sandar di tembok masjid. Tepatnya belakang tembok itu rumah Nabi SAW. Dan Nabi dengar apa yang dibicarakan di masjid. Lalu kemudian ya, anggota sukunya bertanya kepada Musailamah, kenapa engkau tidak ingin masuk Islam? Kenapa engkau belum mau masuk Islam? Gitu. Kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Maka ia menjawab dengan jawaban yang aneh. Dia bilang, bila Muhammad akan menjadikanku sebagai penggantinya saat ia meninggal, maka aku akan masuk Islam. Jadi kalau ada jaminan, kalau dia mati duluan, Nabi Muhammad mati, dengan tidak sopan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalau Muhammad mati duluan dan dia tunjuk aku sebagai pemimpin, aku akan masuk Islam. Nabi SAW waktu itu dengar dari belakang tembok dinding rumah beliau, langsung memasuki masjid. Lalu kemudian beliau memegang sepotong kayu kecil dan menghadapkan kayu itu ke arah Musailamah sambil berkata, demi Allah, kalau engkau meminta potongan kayu ini dariku, tidak akan aku berikan. Apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Bila engkau tetap memaksakan kemauanmu, keinginanmu, maka pasti Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku yakin, aku sangat yakin, kata Nabi SAW, engkau pendusta yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Jadi ini terang-terangan Nabi SAW membongkar kedoknya. Subhanallah, setelah kejadian perang Tabuk ini, nggak ada lagi yang tersembunyi. Orang munafik Nabi tunjuk, ini orang salah, langsung Nabi bongkar kedoknya.
langsung di depan umum sudah, karena orang ini berbahaya gitu. Dan ini nanti salah satu penyebab kenapa para sahabat tidak ragu memerangi Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah para utusan suku Tamim pergi dan Musailamah tidak mau masuk Islam, dia pergi meninggalkan masjid, maka para sahabat bersegera menemui Nabi SAW dan bertanya, wahai utusan Allah, apa yang anda maksudkan dengan pernyataan anda bahwasanya anda melihat orang itu dalam mimpi anda sebagai pendusta? Kata Nabi SAW, sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah seluruh kekayaan dunia ada di tangan umatku. Jadi pada saat aku meninggal, umatku akan kaya raya. Dan ada 2 buah gelang emas yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya, lalu keduanya hilang. Para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, apa takwil anda tentang mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan bahwa akan ada 2 orang dari Jazirah Arab pendusta yang akan hilang dari umatku nanti. Jadi yang lainnya bisa taubat, tapi 2 ini tidak mau, sampai mati mereka tetap mengaku sebagai nabi palsu. Sebelum wafat Nabi SAW, subhanallah, di hari terakhir Nabi sakit keras, muncullah 2 orang pendusta, Musailamah al-Kadzdzab di wilayah Yamamah dan keluarnya Al-Aswad al-Unsi di Yaman. Dua-duanya mengaku sebagai nabi. Keduanya Allah Subhanahu wa taala binasakan di tangan para sahabat, tepatnya di tangan pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Saat Musailamah tiba di tengah suku di wilayah Yamamah, pada saat balik dari Madinah, ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini, dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Ini waktu dia tiba nih, baru tiba di sana Yamamah, dia udah tulis surat begitu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus. Maka bumi ini kita bagi 2. Setengah di bawah kekuasaanmu dan setengah di bawah kekuasaanku. Maka Nabi SAW menjawab suratnya, langsung dijawab pada saat itu, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Ya. Sesungguhnya keselamatan bagi yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, amma ba'd, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia inginkan, dan pastilah kesudahan yang baik diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan kalau ini bukan saya, tugas saya membagi-bagi bumi. Ini Allah SWT yang memberi, dan Allah sudah menutup risalah Nabi setelahku. Dia ingin dikasih, bukan menjadi khalifah ya. Dia mau Nabi bilang, kamu Nabi juga setelah saya. Bukan hanya sekedar jadi khalifah pengganti, memang minta jadi Nabi. Kasus Musailamah ini terkenal ya, terutama setelah murtadnya seseorang yang pernah mengiklarkan syahadat di hadapan Nabi SAW yang bernama Nahar bin Unfuah. Ini orang unik ini ya. Ini kisahnya unik, sekarang saya ceritakan insya Allah. Nahar bin Unfuah ini, teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Quran dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang dihafal sama dia. Hafal 30 juz Al-Quran, kemudian banyak hafal hadis Nabi SAW. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan Nahar ini bin Unfuah ini bertiga. Lalu Nabi SAW melewati kami seraya bersabda kepada kami ya, yang membuat aku, kata Abu Hurairah, ketakutan. Sabda itu membuat aku takut, karena Nabi SAW bilang apa? Sungguh salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah berkata, aku sangat ketakutan semenjak dengar hadis itu. Dan Nabi sampaikan, lalu Nabi pergi. Nabi gak tunjuk siapa di antara 3 orang itu. Berjalan beberapa waktu, kata Abu Hurairah, si Ansar ini wafat dalam keadaan Islam. Kami kan bertiga ini. Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah nih. Ya, tinggal mereka berdua. Si Nahar ya. Maka Abu Hurairah berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Al-Quran, terus hafal hadis-hadis Nabi, dan terkenal ahli ibadah. Di saat pertama sholat, selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup, diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwai suku Hanifah. Dia jadi da'inya Nabi nih, Nahar ini. Pergilah ke sana. Saat tiba di suku Hanifah, sebelum ia berdakwah, Musailamah al-Kadzdzab ini memanggil dia. Belum dia berdakwah dipanggil. Di hari pertama, begitu tiba disambut langsung, dibawa ke rumahnya. Lalu berkata, wahai Nahar,
bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga nabi seperti Muhammad nabi, aku akan jadikan kau sebagai wakilku. Jadi pasti aku nabi berarti kau wakil nabi. Dan ini istilah baru ini, ya. Nahar yang dalam keadaan miskin, tanpa berpikir panjang lagi, langsung berkata, diterima. Padahal Nahar ini hafal 30 juz Al-Quran, hafal banyak hadis, gitu kan? Dan ini hidup bersama Nabi SAW, dan ini da'inya Nabi, itu luar biasa, ya. Lalu dia mengatakan baiklah, karena waktu itu dijanjikan dikasih kekayaan, dikasih harta, dinikahkan sama wanita, segala macam. Sementara dia orang miskin. Dan Musailamah al-Kadzdzab memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul, dan mereka bertanya tujuannya, mereka mau dengar nih, karena mereka kan semua masuk Islam. Tadinya mereka muslim semua satu suku ini, yang belum masuk Islam Musailamah saja, karena yang lainnya kan tadi masuk Islam, pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak sukunya masuk Islam. Lalu mereka bertanya, karena tahu ini utusan Nabi, dai Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami? Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata nih, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkanku menyampaikan kepada kalian bahwa Musailamah juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah murtad dan akhirnya mengakui Musailamah sebagai Nabi. Bayangkan, bagaimana dia nggak masuk neraka orang ini, ya. Subhanallah, benar-benar kita tidak bisa menilai orang hanya spontan dari penampilannya, karena bertahannya iman dalam hati yang menjadi tolok ukur. Antum kalau sudah benar teman-teman di jalan Allah ini, tugasnya istiqomah dan sampai mati, nggak ada negosiasi, nggak ada lagi main-main, nggak ada lagi coba-coba dosa, udah selesai, istiqomah sampai mati. Karena ini bahaya. Ada orang subhanallah terus amal ahli surga, akhir hidupnya dia tutup dengan maksiat, meninggal dalam keadaan itu, naudzubillah. Ada orang sebaliknya, ahli neraka perbuatannya, tapi di akhir hidupnya dia taubat, lalu dia masuk surga. Maka harus hati-hati. Pelajaran besar dari Nahar ini, sahabat Nabi loh, da'inya Nabi, murtad, subhanallah. Yang ketiga, suku Tai. Nabi SAW mengirim juga pasukan menyerang wilayah Tai pada saat itu. Adi bin Hatim, pemimpin suku Tai, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja, ini orang-orang Nasrani mereka, tapi turunan Arab. Adi bin Hatim, ini pemimpin mereka, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja sekitar pintu gerbang kota Tai, kalau kalian melihat pasukan muslimin, maka beritahukan kepada saya. Pada saat mereka melihat bendera kaum muslimin, maka pendeta-pendeta tidak ngerti kenapa Adi bin Hatim minta disampaikan. Maka disampaikanlah, ternyata Adi melarikan diri ke negeri Syam bersama anak-anak dan istrinya, sementara sukunya semua ditinggalkan sama dia. Muslimin tiba di Tai, menyerang, mengepung sampai akhirnya menang dan menguasai seluruh wilayah Tai. Termasuk yang dijadikan tawanan perang adalah adik perempuannya Adi. Semua tawanan diikat di masjid di Madinah pada saat itu, dan mereka dibiasakan oleh Nabi SAW semua tawanan untuk dengarkan ayat Quran, lihat muslimin sholat, gitu kan. Pada saat Nabi SAW melewati tawanan, dan ini tradisi Nabi SAW habis sholat melewati mereka, tawarkan Islam, suruh berikan makanan, ada yang luka diobati. Maka adik perempuannya Adi menegur Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, aku adalah fulana, anak pemimpin kaumku. Ayahku telah wafat dan kakakku, ya, sebagai pengganti telah melarikan diri. Nabi SAW lalu berkata, siapa yang kau maksudkan melarikan diri? Kata si perempuan tadi, Adi, kakakku, Adi bin Hatim. Nabi SAW bersabda, Adi bin Hatim yang telah lari meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi dia gara-gara takut masuk Islam akhirnya dia lari. Wanita tersebut terdiam. Hal serupa terjadi sampai 3 hari berturut-turut. Lalu Nabi SAW berkata, kalau engkau kami bebaskan, silakan, tidak apa-apa, pergilah. Dan kalau kau ketemu sama Adi, sampaikan, kalau dia mau masuk Islam, kami akan muliakan. Karena ini pimpinan kaum. Wanita itu lalu syahadat gara-gara lihat akhlak Nabi SAW, dan dia berkata, wahai utusan Allah, bila ada kafilah yang akan ke negeri Syam, izinkan aku ikut. Karena aku ingin menemui Adi untuk menyampaikan keislamanku ini, dan aku akan mengajak dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Pada saat ada kafilah mau pergi, Nabi SAW izinkan wanita tersebut pergi, lalu dia pun menemui Adi kakaknya. Maka ia berteriak dengan suara keras pada saat melihat Adi dari jauh. Dia mengatakan, wahai zalim, wahai pengecut, engkau telah meninggalkan kami dan hanya membawa istri dan anak-anakmu saja. Maka Adi berkata, sungguh benar semua yang kau ucapkan, aku yang salah, gitu kan.
Di sini teman-teman sekalian perlu juga kita ambil pelajaran dari kisah ini, sedikit saja ibrahnya di situ. Kalau orang salah dan mengakui salah teman-teman, bagaimanapun marahnya orang yang sedang benar, dia bisa lunak. Tapi yang jadi masalah kalau antum salah, antum tidak mau mengakui, gitu kan? Si adik di sini, adiknya lagi marah, tapi akhirnya dia jadi lunak. Lalu dia mengatakan, wahai adik, sesungguhnya aku telah datang dari sisi manusia yang sangat baik. Belum pernah aku menemui manusia seperti Muhammad. Orangnya santun, baik, tawanan dikasih makan. Saya pun dibebasin sampai saya masuk agamanya. Adik berkata, adikku termasuk manusia yang berakal. Lalu aku bertanya padanya, apa pendapatmu kalau begitu? Jadi maksudnya adiknya ini memang wanita yang dewasa. Biasa diajak musyawarah sama adik. Lalu adik bilang, adikku ini berakal, kok bisa dia syahadat? Saya mau tanya, apa pendapatmu sekarang? Apa saranmu? Kata adiknya, Muhammad hanya satu dari dua keadaan. Kalau bukan nabi maka raja, nggak ada yang lain. Bila nabi, maka demi Allah kemuliaan mana yang bisa mengalahkan engkau menjadi sahabatnya. Bila ia raja, maka demi Allah aku mendapatinya manusia yang sangat dermawan. Maka tidak ada kebaikan yang akan terharamkan untukmu. Kau akan dapat semuanya. Adi berkata, demi Allah, ini benar-benar pendapat yang sangat bijak. Maka dia pun akhirnya ikut bersama adiknya menuju ke kota Madinah. Waktu Nabi SAW melihatnya, Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Lalu karena Adi salah satu pimpinan Arab, lalu kemudian Adi pun mengatakan, aku lalu diajak oleh Nabi SAW menuju ke rumahnya. Belum syahadatin. Aku berkata dalam diriku, aku ingin menilai apakah Muhammad Nabi atau Raja. Saat sedang berjalan menuju ke rumah Nabi SAW, tiba-tiba di tepi jalan terdapat seorang wanita tua yang menahan tangan Nabi SAW. Seraya berkata, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki hajat dengan anda. Maka Nabi SAW menyeberang jalan bersama wanita tua tadi, lalu kemudian menyelesaikan hajat wanita tersebut. Lalu kemudian kembali lagi menemui Adi yang sedang menuju ke rumah ini. Kata Adi, aku lalu menunggu sangat lama dan aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja. Enggak ada raja mau ditarik tangannya sama masyarakat lalu diajak nyebrang jalan lalu disampaikan hajatnya. Sebagaimana banyak pemuka kaum melakukan. Lalu kemudian aku pun bertanya-tanya dalam diriku, ini tahap dia masuk Islam. Setelah kami tiba rumah, setelah aku tiba di rumah Nabi SAW, demi Allah ternyata rumah beliau sama sekali tidak ada apa-apa, kecuali hanya tikar dari ayaman pelapa kurma dan juga beberapa perabot rumah yang sangat sederhana. Ini pasti juga bukan rumah raja, tapi ini rumah Nabi. Kalau raja pasti istana yang besar. Saat akan duduk, Nabi SAW menyerahkan tikar kepadaku. Tikar cuma satu, Nabi SAW kasih tikar kepada dia. Lalu berkata, duduklah di atasnya. Aku lalu berkata, anda saja yang duduki. Kata Nabi SAW, engkau saja yang duduki. Terus saja Nabi SAW memaksakannya padaku sampai akhirnya aku mendudukinya. Dan Nabi SAW duduk di atas tanah tanpa pelapis. Maka aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja, tapi jelas dia seorang Nabi. Adi lalu melanjutkan cerita masuk Islam. Dia mengatakan, lalu Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang membuatku kaget. Ia mengatakan, wahai Adi, bukankah engkau penganut agama Rakusiyah? Perlu kita garis bawahi, agama Rakusiyah ini dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia rakus gitu. Ya. Ini agama Rakusiyah ini ada istilah dulu transisi antara agama orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada agama di tengah-tengah dinamakan Rakusiyah. Itu setelah Nasrani ada, nggak ada lagi orang yang mau ikutin sebenarnya. Dan Adi ini rupanya dia berkedok Nasrani tapi dia beragama Rakusiyah itu. Dan Adi bingung karena tidak ada satu orang pun termasuk istrinya yang tahu kalau dia beragama Rakusiyah. Maka dia pun berkata dalam dirinya, demi Allah tidak seorang pun mengetahui bahwa aku beragama Rakusiyah walau istri dan anak-anakku. Mereka hanya mengetahui aku adalah beragama Nasrani. Adi lalu menjawab, iya benar, aku Rakusi. Ya. Nabi SAW lalu nanya lagi, bukankah engkau menerapkan pajak mirba namanya pada kaummu? Adi menjawab, iya benar. Jadi setiap kaumnya dikenain pajak ini, pajak itu Adi yang terapkan. Karena dalam agama Rakusiyah, dia membawa agama Rakusiyah. Padahal Nabi SAW tahu, di agama itu enggak ada sama sekali pajak. Nabi SAW mengatakan, bukankah dalam agamamu itu, ya Rakusiyah, tidak boleh ada pajak dan hukumnya haram? Maka Adi tiba-tiba syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Karena Adi heran, agama Rakusiyah ini tidak ada lagi pengikutnya kecuali sedikit sekali dan dia termasuk salah satunya. Kurang lebih kalau di situ kalau tidak salah dikatakan sisa ada 5 atau 7 orang penganutnya saja. Maka dia pun syahadat gara-gara itu. Saat sholat setelah tiba, Nabi SAW mengajak Adi ikut sholat. Karena sudah syahadat, ayo ikut sholat. Nabi SAW sengaja dalam sholat membaca surah At-Taubah ayat 31.
Ini yang Nabi baca dalam sholat, sengaja. Karena tahu Adi ini seorang pendeta yang memahami agamanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selesai sholat, Adi ngerti ayat ini yang sedang dibaca di maghrib, di malam hari. Adi lalu berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, kami tidak pernah dalam agama kami, ya, Nasrani atau Rakusia ini, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Tapi kami mentuhankan Isa alaihissalam, iya. Tapi pendeta tidak. Nabi SAW menjawab, bukankah mereka menghalalkan para pendeta itu apa yang telah Allah haramkan, maka kalian juga ikut menghalalkannya? Mereka menghalalkan apa yang telah haram untuk kalian, kalian membayar sesuatu, maka akhirnya kalian pun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan bukankah mereka mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, dan kalian ikut juga menghalalkannya? Maka Adi mengatakan, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, itulah ibadah kalian kepada para pendeta, ya. Nabi SAW pada saat itu ingin mengajarkan kepada Adi dan para sahabat serta umatnya bahwa menerapkan hukum selain hukum Allah dengan meyakini lebih baik daripada hukum Allah, itu saja sudah cukup sampai kepada kekufuran. Kalau ada orang menghalalkan, Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Maka itu sudah cukup sampai pada kekufuran. Nabi SAW lalu berkata, wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangimu menganut Islam karena engkau melihat banyaknya kaum muslimin dalam keadaan miskin. Nabi SAW ingin mengarik lagi hatinya Adi setelah syahadat. Selain ayat ini, mungkin kau sekarang kemarin-kemarin tak mau masuk Islam karena kau lihat banyak umat Islam miskin. Sementara kau kan orang kaya. Dia orang kaya, pemimpin kaumnya. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai mereka keluar membawa zakat emas mereka, ya, dan mereka tidak menemukan orang-orang yang mau menerimanya. Nabi SAW bersabda, wahai Adi, mungkin salah satu yang membuatmu ragu juga dalam menerima Islam adalah seringnya kamu melihat muslimin dalam peperangan. Selalu muslim perang di zaman ini. Demi Allah wahai Adi, akan datang zaman di mana seseorang wanita muslimah melakukan perjalanan dari Qadisiyah ke rumah Allah, ya. Qadisiyah jauh, ya. Itu di wilayah Persia, Irak. Itu menuju ke Ka'bah, perempuan jalan sendirian tanpa pendamping dalam keadaan aman. Gak ada lagi peperangan nanti. Umat Islam lebih banyak aman, gitu kan. Ya seperti kita rasakan alhamdulillah sekarang di beberapa titik peperangan, tapi yang lainnya sudah tidak ada, aman. Nabi SAW lalu berkata, wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangi masuk Islam juga karena engkau melihat rumah kaum muslimin terdiri dari gubuk karena miskin. Demi Allah wahai Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai di tangan mereka seluruh istana kota Babilonia. Maka Adi pun berkata, setelah meninggalnya Nabi SAW, imannya dia sudah kokoh, dia ikut dalam peperangan-peperangan di zaman Abu Bakar, zaman Umar. Tepatnya waktu menuju ke Persia, Adi bin Hatim ini ikut dan bahkan jadi pemimpin perang. Maka kata Adi, demi Allah, Allah telah memanjangkan umurku dan aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana istana-istana kota Babylon di tangan muslimin. Dan aku juga melihat sendiri dengan mata kepalaku perempuan berangkat sendirian dari Qadisiyah, Irak menuju ke Mekah dalam keadaan aman. Dan demi Allah, Adi berkata, yang ketiga, andai saja aku hidup pasti aku akan mendapatinya. Tapi ternyata dia meninggal sebelum mendapatkan yang ketiga itu. Jadi ini kisah tentang suku Adi tadi, ya. Jam berapa ini? Masih bisa nggak? Sampai jam 9 ya? Baik, ini sudah jam 9. Baiklah kalau gitu, insya Allah kita lanjutkan besok pagi bi'idnillahi ta'ala. Habis subuh nanti lanjutan tentang beberapa suku, ya. Walaupun tadinya saya berharap sebenarnya malam ini kita bisa menyelesaikan suku-suku ini semuanya, karena kita masih harus masuk ke masalah haji wada'nya Nabi SAW. Kemudian prosesi-prosesi sebelum itu, setelah itu, lalu kemudian kematian Nabi SAW, ini semuanya seharusnya bisa diselesaikan. Karena kalaupun tidak diselesaikan maka dikhawatirkan bulan-bulan akan datang juga akan sangat sedikit bahasan yang dibahas pada sirah ini. Dan saya rencana insya Allah mau menyelesaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan biidznillah. Baik, begitu saja insya Allah. Untuk pertanyaan mungkin kita akan
berikan kesempatan pada keesokan harinya. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu besok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa menghadiri dan menyelesaikan materi sirah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.